Nah Kak, Iya, saya mau tanya ini tentang apa ya tadi, maksudnya tentang kehidupan sosial anak muda yang apatis sekali tentang kayak di lingkungan luar gitu. Maksudnya kayak itu kalau di daerahnya kita misalnya, di daerahnya kita yang paling perubahan besar tuh seperti apa? Sepengamatannya Kakak aja nih. oh itu. Yang paling mencolok itu ya yang saya bilang tadi, misalnya di hari-hari besar itu. Oke, Tuh, betul betul. Oh iya ya. ada yang namanya ya kita membersihkan sesuatu lah di sekitar lingkungan kita itu. Tapi sekarang saya lihat tidak ada yang bergerak. Gitu. Ya. Paling kalau bergerak ya orang-orang tua yang sadarkan itu dan ya paling di depan rumahnya sendiri saja yang dibersihkan. Itu sementara banyak rumput-rumput di pinggir jalan itu di depan rumah orang lain masih tinggi-tinggi terus soal kebersihan soal itu. Jadi kita ya kadang kita lewat lihat saja ya sudahlah ini bukan seperti merasa seperti ini bukan urusan kita padahal kan ini Betul betul lingkungan betul. kita. Mindsetnya itu ya kayak Mm-mm. nggak maksudnya mindsetnya itu yang belum belum Yang perlu kita rubah. iya betul betul. Aduh. Ya. Kan itu bahayanya salah satu dari salah satu bahayanya menggunakan HP. HP Betul itu betul. punya pengaruh besar gitu. Betul betul. Misalnya ini saya misalnya saya pulang kerja saya jam 4 paling sampai rumah ya setengah 5 lah. Sampai di rumah setengah lima sore sudah untuk bergaul itu waktu saya cuma ya sekitar 1-2 jam lah bergaul dengan teman-teman sekitar itu saja. Sisanya Tidak sosial media. sisanya sosial media tidur Oh, oke. istirahat untuk siap kerja lagi besok. Oh, oke oke. Bahkan untuk malam minggu sekarang capeknya terasa itu. Untuk bergaul sekarang sangat jarang sekali saya. Beda Betul kan betul. sementara belum punya HP. Kak, Sampai misalnya gini, kadang itu tadi kadang rela nggak tidur hanya untuk YouTube, hanya untuk enak kalau misalnya YouTube-nya itu mereka nonton hal-hal yang kayak tutorial ya, untuk menambah skill dan lain sebagainya gitu. Nah, itu kadang teman-teman saya tuh ngeluh, misalnya ngeluh tidur, ngeluh nggak punya teman, yaitu nggak punya kehidupan sosial itu karena itu menghabiskan malam itu dari sore sampai jauh malam sekitar jam 2-3 itu habiskan waktu itu di depan gadget gitu. Ya entah main game, terus nonton YouTube dan lain sebagainya, sosial media itu scroll-scroll itu dan lain sebagainya itu. Dan akhirnya baru kayak mikir ngeluh kan. Dan akhirnya itu mempengaruhi ke kuliah, terus kehidupan sosial dan lain sebagainya. Nah baru kayak nyadar gitu, yang lain iya. sudah selesai, saya masih belum. Itu gimana sih Kak? Kan dan Ya, menurut saya itu kurangnya pengendalian dari dalam diri ya untuk menahan hal-hal yang takarannya berguna, takarannya sedang berguna, sedikit berguna, tidak berguna. Itu sebenarnya tergantung pengendalian dari kita. Kalau misalnya ini pengalaman saya sendiri, pengalaman saya. Dulu itu saya tidak pergi kuliah itu hanya karena main game. Main game di laptop. Itu kita main game sampai pagi. Jam 5 pagi baru tidur. Nah, itu jam 7 kita kuliah loh. Iya. Ada waktu. Ya. Jam 5 baru tidur. Mana ada bangun jam 7 berangkat kuliah? Tidak. Paling jam 1 siang baru bangun, langsung makan siang. Udah. Iya, betul. Sisanya duduk. Apalagi nonton YouTube lagi, game lagi. Itu. Begitu terus ya. Nah, itu awalnya. Lalu pada akhirnya kita lihat, teman-teman yang lain ini sudah selesai. Kapan saya? Terus angkatan sudah selesai. Nah, sadarnya telat. Sadarnya itu ketika sudah di kondisi sangat kritis. Bilang kritis lah ngomongnya. Kritis. Betul. Seperti itu.
orang-orang di kampus sudah bilang, kakak ngapain masih kesini? Oi, halunya itu bang. Ngapain bang? Masih ke kampus kau bang? Aduh, itu susahnya. Nah, dari situlah kalau misalnya dari situlah muncul renung untuk diri sendiri. Wih, ini tidak selesai. Ya sudah, usahakan untuk lepaskan pelan-pelan itu kebiasaan-kebiasaan lama, lepas pelan-pelan. Nah, dari situ mulailah coba-coba lagi untuk bergaul. Awalnya itu untuk kuliah dengan teman-teman yang di bawah angkatan itu. Kemarin itu saya malu. Ini pengalaman saya sendiri loh. Iya, iya, betul. Malu. Wih, bagaimana ini? Saya kuliah dengan adik tingkat. Aduh, malunya luar biasa nanti. Begitu saya masuk kelas, ternyata mereka welcome. Mereka welcome. Salam kenal. Kakak. Sudah, bergaulnya sudah biasa. Sudah seperti teman angkatan juga jadinya. Nah, dari situ saya sadar, ternyata mereka juga welcome. Ya sudah, nyamanlah saya untuk selesaikan waktu itu. Kan dari awal-awalnya itu saya teledor lah bilangnya. Gara-gara itu, tetap gara-gara dunia maya itu, tidak sanggup untuk kendalikan diri, untuk memanfaatkan. Kapan waktunya saya nonton YouTube, kapan waktunya saya main game, kapan waktunya untuk kerjakan tugas waktu itu. Begitu. Itu kayak titik-titik terendah ya, kayak titik-titik paling traumatis. Itu, aduh, sudah bilang, sudah tidak ada apa-apa di situ. Ini saya ngapain masih lama-lama di sini? Mau pulang malu, tidak pulang rindu sih. Iya, betul. Itu jadinya begitu waktu itu. Kak, ya sudah. Lanjut. Iya, jadi akhirnya sudah waktu itu. Ya, saya pikir-pikirnya, sudahlah, tanggung saja sekalian untuk 1 tahun terakhir ini. Akhirnya sudah selesailah, puji Tuhan begitu. Keren. Ya betul sih Kak. Jadi ya tergantung setiap orang juga ya, kapan sadarnya dan gimana cara bangun lagi nih, bangkit dari titik terendah itu juga. Iya. Itu, iya, ada sadar dari dalam diri sendiri, terus motivasi dari keluarga itu sangat penting, dan teman-teman sekitar yang baik. Ya, Benyamin tahu lah waktu itu, kalian pasti ada lah di kos waktu. Betul. Masih kayak saya lihat kalian pergi kuliah, saya bikin saya semangat. Saya kapan ke kampus? Iya, begitu. Mereka ke kampus, saya sendirian di kos. Nah, beda kalau sebelum-sebelumnya itu, beda. Teman-teman ke kampus, kalian ke kampus? Iya. Saya jadwal jam berapa? Jadwal jam 8.40. Jadwal 8.40 masuk sunat. Itu sebelumnya itu. Jadwal 8.40 misalnya. Nah, saya tanya teman, kau kampus jam berapa? Nanti 8.40. Oh, sama. Sudah. Kita bincang. Game lagi. Lupa mau kuliah. Kan begitu dulu awalnya. Nah, datanglah motivasi dari luar, dari keluarga, teman dekat, sahabat-sahabat itu. Sangat penting. Selesaikanlah tugas yang seharusnya saya selesaikan. Apa yang kau mulai, selesaikan saja. Betul. Apa yang sudah dimulai berarti harus diselesaikan. Gimana pun caranya. Apa yang sudah kamu mulai. Kak Kev. Ya. Nah, Kak Kev kan ini kan kembali lagi ke tentang revolusi anak muda gitu, kembali ke dunia kerja. Gimana nih Kak Kev? Apanya? Ini mentalitas anak muda gitu ketika di kerjaan gitu. Ada yang sudah kerja, ada yang belum kerja, ada yang tidak berkesempatan untuk itu, dan mentalnya itu belum bisa menerima itu. Gimana sih menurut Kak Kev? Itu. Nah, itu. Ini takutnya ada lagi, bahaya lagi kalau saya salah ngomong soal ini. Begini. Iya kan, kita menurut kita saja nih, kita nggak bisa. Menurut saya ini kalau saya secara pribadi itu, walaupun misalnya saya ijazahnya SPD itu, sarjana pendidikan, tapi saya kerjanya di perusahaan, tidak masalah itu bagi saya. Betul. Tidak masalah. Orang bilang, kamu sekolah guru, kenapa kamu kerja di perusahaan? Tidak apa-apa, saya bilang. Kalau misalnya
Mereka bilang, kenapa tidak bawa ke sekolah-sekolah? Saya bilang, paling saya jawab, cari pengalaman baru saja dulu di sini. Saya bilang begitu. Memang ijazah saya di sarjana pendidikan, tapi soal jiwa kerja, saya bolehlah kerja di sini. Tidak apa, kan tidak ada undang-undang yang melarang untuk itu. Betul, 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 Nah, betul. saya bilang, saya nyaman untuk kerja di sini. Begitu. Nah. Untuk saat ini. Kalau misalnya nanti suatu saat saya mau kembali mengabdikan ilmu saya yang sudah saya pelajari untuk anak-anak, ya sudah. Suatu saat saya akan mengajar. Saya bilang begitu. Suatu saat saya akan mengajar. Entah berapapun itu umurnya. Suatu saat. Entah itu saya mengajar di sekolah atau di mana. Yang penting kan mengajar. Saya bilang. Nah, terus soal gengsi, banyak yang belum kerja karena gengsi. Begitu. Yang penting adalah uang itu gengsi, Bang. Selama kau tidak mencuri, uang itu halal. Betul halal, betul. Yang penting jangan mencuri, itu saja. Jangan mencuri, merampok, dan ya itulah pokoknya hal-hal yang seperti itu. Realistis saja, realistis. Hidup realistis. Hidup itu kita kan untuk kita memang butuh uang, iya memang. Iya betul. Iya. Untuk bahagia butuh uang tidak? Butuh dong. Iya. Mau makan butuh uang tidak? Ya butuh lah. Tidak mungkin ya, apalagi sekarang di daerah seperti inilah. Ya, kita beli beras sana sini. Akhirnya pelihara gengsi itu justru akan memojokkan diri sendiri nantinya. Iya betul. Setuju. Saya ini kemarin ijazahnya guru misalnya. Kenapa? Saya harus cari di sekolah-sekolah. Carilah di sekolah-sekolah. Belum dipanggil-panggil. Malah tunggu. Sampai kapan, Bang? Kalau misalnya tunggu, apa salahnya kalau sambil jualan berdagang misalnya jualan barang, berdagang. Apa salahnya sambil itu kan? Iya. Entah orang nilainya negatif atau positif, itu kan tergantung penilaian masing-masing. Apapun yang kita buat pasti ada salahnya di mata orang, ada negatifnya. Sebaik apapun yang kamu buat, ya sudah. Yang penting itu saja, jangan mencuri. Itu bahaya. Mungkin itu saja persyaratannya, cuma ini satu saja, jangan mencuri. Semua pekerjaan yang halal ya itu udah ini. Iya, soalnya paradigmanya juga itu juga sih orang tua ataupun orang tua kita misalnya, atau ya seolah-olah kita yang kuliah ini, yang misalnya backgroundnya pendidikan, ya harus terjunnya ke sekolah, harus sekolah. Itu kan sebenarnya itu tidak apa. Dan juga misalnya gini, tidak semua kan, kita kan sekolah ini bukan hanya untuk misalnya sekolah pendidikan bukan hanya untuk benar-benar ngajar, maksudnya untuk ngajar doang kan, mungkin untuk perluasan wawasan dan lain sebagainya. Pola pikir kan bisa begitu. Itu kan definisinya kita itu kan sebenarnya itu kayak gitu kan, nggak harus melulu tentang tidak harus melulu belajar, cari sekolah kerja. Gitu. Nah itu juga yang bahaya. Dan itu sih saya setuju sama Kak Kevin yang bilang gini tadi, seperti yang misalnya ada juga anak-anak kita atau teman-teman kita yang gengsi gitu tadi. Makanya kenapa kok nggak kerja-kerja, karena itu tadi nggak mau keluar dari zona nyaman, maksudnya nggak mau kerja yang bukan basicnya gitu. Bukan basicnya. Dan juga misalnya kalau belajar kan bisa gitu. Dan kan ada juga yang kayak gini sih Kak, misalnya mau suruh kerja ini takutnya terlalu kerendahan buat dia gitu kan. Ya itu juga kan. Soalnya banyak teman-temanku yang kayak gitu, maksudnya yang di atas saya gitu, yang itu tadi belum ada panggil, padahal kerjanya itu banyak, tapi itu tadi karena pasangnya terlalu bawah, katanya standarnya terlalu di bawah mereka, jadi ya mereka nggak mau ngambil kan. Ya, saya itu sadarnya kemarin itu saya bilang, saya sadarnya baru kemarin lah, beberapa bulan yang lalu itu, saya pikir ini saya kerja begini dipandang rendah tidak nanti oleh orang. Nah, sempat pikir begitu. Makanya sudahlah, saya makan tidak satu piring dengan mereka. Betul. Iya. Ya sudah, saya lanjutkan. Saya kerja lanjut. Apalagi ada dukungan dari keluarga. Keluarga bilang, ya sudah, kerja saja apa yang kamu bisa. Begitu mereka bilang. Ya sudah, saya semangat.
Iya iya. Kalau menurut saya itu Kak, kita juga teman-teman kita nih yang saat ini mungkin yang lagi nganggur atau apa, terlalu mendengarkan kata orang gitu, terlalu memikirkan Ya, sudut pandangnya orang tentang kerjaan, tentang memikirkan hidup apa yang itu akan juga. kamu bilang. Iya kan? Iya, betul. Padahal kan misalnya kalau misal kita nih nggak mikir, maksudnya nggak mau peduli tentang omongannya orang misalnya, itu kan misalnya kadang gini juga loh, kita juga terlalu overthinking. Maksudnya gini, kita terlalu memikirkan apa yang orang katakan kepada kita itu. Sementara orang itu memikirkan kehidupannya sendiri aja susah gitu, ngapain memikirkan Iya. hidup orang lain gitu kan? Hmm. Itu juga Iya, gitu. betul. Nah itu, Setuju. iya kan Kak, betul-betul. Saya juga mikirnya kayak gitu kan, teman-teman saya gitu. Soalnya mereka harus cerita ke saya misalnya, pasti ditakut dikatain gimana-gimana, nanti takut diceritain gimana-gimana sama tetangga, keluarga, apa segala macam. Padahal mereka ya kalaupun mereka cerita kayak gitu, ya ngapain kau dengar gitu, hidup kamu gitu kan. Sementara itu halal kan? Iya tuh. Nggak nyuri, itu Kalau tadi satu kunci, tidak mencuri dan yang penting tidak tidak merugikan mencuri. orang lain. Iya, Iya nggak sih Kak? itu saja. Iya, Tidak bisa merugikan. banyak sebenarnya hal yang bisa kita buat soal kerja. Misalnya ini saya pulang kerja jualan barang. Sudah, saya tidak peduli orang ngomong apa, saya Iya tidak betul. peduli. Ini untuk hidup saya bilang. Ini untuk hidup saya. Pengalaman saya semakin banyak, semakin saya suka untuk itu. Itu misalnya. Kenapa kau tidak mengajar? Tidak apa-apa, saya masih nyaman untuk ini, saya bilang. Iya sih betul. Entah mereka pikir apanya di dalam hatinya, sudah tidak apa. Kalau misalnya mereka tanya, kenapa tidak amalkan kau punya ilmu untuk ke generasi penerus? Saya bilang bisa, nanti saya akan amalkan itu. Saya bilang hanya Kan saya banyak masih cara mau kan. banyak cara menjadi guru harus di sekolah ya tidak? Betul ya, saya setuju. Tidak harus ke sekolah, tidak harus tatap muka, tidak harus ikut sistem yang dipakai di sekolah kan untuk ngajar, untuk Iya, kasih tidak ilmu harus ke ke orang, sekolah. ke siswa gitu. Itu saya setuju sih, sepakat kalau hal ini. Iya, itu yang sesuai pengalaman saya saja itu saya ceritakan soal itu. Iya sama, Begitu. ya betul. Ya menurut kita ya itu betul. Ya itu betul. Jadi kadang kita ada untungnya juga kita kuliah keluar. Itu mengubah pola pikir, mengubah cara pandang kita terhadap sesuatu yang terjadi di sekitar. Itu kan bisa. Sewaktu saya pulang dari Malang itu di kapal barang tuh, kapal ekspedisi. Itu saya lihat, saya ketemu dengan orang Jawa itu yang datang merantau di Manggarai. Dia bawa buah-buahan. Jadi itu di pinggir kapal itu sore-sore sambil lihat lumba-lumba. Itu saya tanya, Mas, orang mana Mas? Orang Surabaya Bang. Oh, mau kemana? Ke Manggarai. Lah, ngapain ke Manggarai? Jualan buah katanya. Lah, terus emangnya buahnya dari mana? Dari Surabaya saya bawa. Loh, bisa tak? Bisa katanya. Gitu. Dia bawa pakai pick upnya sendiri. Itu dia jualan di sini. Cuma sekarang saya tidak pernah ketemu dia di sini. Katanya sih dulu di Labuan Bajo dia. Dia bilang saya sampai di Labuan Bajo aja Mas. Kalau Masnya lanjut ke Ruteng ya udah hati-hati katanya dia bilang. Itu saya pikir, ini orang cari uang sih banyak dari orang Manggarai yang keluar, tapi dia yang kesini malah. Iya betul. Itu banyak Iya. orang dari kita yang ke kota besar cari kerja, dia malah kerja ke sini. itu yang bikin saya berpikir panjang. Ya orang ini kerja begini. Saya tanya apa? Ini mobil sendiri. Dia bilang saya jualan-jualan begini aja Mas katanya. Gitu. Oh yakin Mas? Cuma ini? Oh bukan cuma ini katanya. Saya juga jualan pakaian, bawa pakaian. Oh gitu saya bilang. Cuma sekarang yang sudah tidak pernah ketemu. Katanya sih waktu itu pisahnya di Labuan soalnya. Jadi cara pandang kita terhadap sesuatu itu sangat penting untuk mandiri. Nah, sekarang itu yang dilihat orang-orang itu adalah money, uang. Betul. Itu sekarang kamu akan dipandang kalau kamu punya itu. Saya tidak bermaksud untuk mengatakan bahwa beberapa profesi yang ini bukan bicara soal Iya, paham. beberapa profesi bukan soal itu saya bukan. Jadi
seberapa penting tindakan kita secara tidak langsung untuk mengubah pola pikir orang-orang. Kalau misalnya begini, si A ini, ada si A, B, dan C. Misalnya, si A tanya, itu dia itu dulu sekolahnya guru, ya masa sekarang dia seperti ini? Jualan apa kek misalnya gitu. Jualan, aduh kesian. Nah, dia ngomong ke si B dan C. Kita ubahnya melalui si C misalnya. Begitu. Kan dia biasa bergaul misalnya dengan B dan C. Sudah, kita bergaul saja dengan B dan C dulu. Habis kita sharing-sharing ke mereka tentang pengalaman, tentang apa yang kita alami. Nanti juga mereka paham. Nah, begitu si A bergaul lagi dengan mereka, otomatis lah. Kalau misalnya kita lewat lagi di depan, biasalah kalau misalnya orang-orang julid. Iya, itu lagi dia sudah. Nanti otomatis dengan sendirinya dua orang yang paham ini tadi nih, yang bisa lah mereka jelaskan itu pelan-pelan bisa itu. Dan sebenarnya tidak ada sesuatu yang perlu dijelaskan untuk orang-orang. Betul sih, yang Kak, ini. betul. Yang suka julid dan ngomongnya. Jadi perubahan itu banyak terjadi di kehidupan yang sekarang. Iya. Kak, gimana itu Kak susahnya dunia kerja itu gimana sih? Untuk dunia kerja, saya rasa untuk anak-anak muda gitu, yang dari sudut pandang anak mudanya. Dari sudut pandang saya untuk sejauh ini, kalau secara pengalaman pribadi, paling susahnya itu cuma capek itu saja. Saya merasa capek itu susah sekali. Capek itu. Selain itu saya nikmati. Untuk berangkat pagi. Kadang yang susah itu bangun pagi itu saya. Kadang kalau telat tidur bahaya bangun paginya. Kan masuk jam 8. Jam 8 pulang jam 4 sore. Wah. Itu kalau misalnya kita ada sedikit bincang-bincang lama dengan keluarga dan orang-orang sekitar yang dekat dengan kita itu. Kadang sampai misalnya jam 10 malam, 11 malam. Bangun paginya susah sekali bangun. Aduh, malasnya minta ampun. Itu saja menurut saya susahnya. Kalau untuk senangnya, sudahlah, otomatis lah. Kalau sesuatu yang bilang ada notif, ting, saldo sekian telah masuk ke rekening Anda. Itu senangnya. Dan ada pengalaman pastinya, pengalaman. Iya sih, betul. Kak punya ini nggak Kak? Maksudnya kita angan-angan saja punya mimpi kalau misalnya suatu saat nanti kita tuh nggak mulu-mulu tentang kerja. Ya, sudah lama itu ada di benak saya. Iya, itu. Lamanya saya kerja seperti ini. Untuk apa saya mengikuti mata kuliah kewirausahaan kalau misalnya saya sendiri tidak berwirausaha hari ini? Betul. Ya, memang sudah ada pelajaran tentang itu. Iya. Jadi ya. Rencana selanjutnya nih sebelum berakhir gimana nih Kak? Kira-kira punya apa nih Kak? Kedepannya mau ngapain atau sudah punya sesuatu yang mau dikerjakan atau mau dibereskan tahun ini Kak? Oh ya, untuk rencana saya mungkin masih bekerja dan sambil berdagang sajalah dulu. Oke. Ya, tapi untuk rencana ada sih rencana hal-hal di luar itu, cuma masih belum bisa saya sebutkan. Tentunya nanti tidak lancar kan. Betul. Masih ada di sini. Iya, betul. Dari sini mudah-mudahan bisa terwujud lah. Amin saja. Amin. Kak, terakhir ini apa namanya? Karena kita tadi ngomong tentang realitas kehidupan sosial anak muda, tolong kasih ini sudut pandang terus juga berdasarkan cerita hidup dan kisah hidup mungkin dari Kak Kevin buat teman-teman yang mau dengar video ini untuk cara masuk menurut Kak Kevin itu gimana seharusnya atau tips dan triknya itu gimana tuh anak muda gitu. Ya, jadi secara pribadi dari saya ada baiknya. Bolehlah kita bergaul di dunia maya, tapi ada batas-batas tertentu. Terus bolehlah juga kita buang-buang waktu untuk nonton YouTube, buang paketan untuk nonton YouTube. Tidak apa-apa. Yang penting misalnya itu
Nonton YouTube itu cari apa? Ada nilai-nilai tertentu kah? Misalnya mencari tentang tutorial-tutorial Ya, betul. atau misalnya cara berdagang yang baik, cara membangun relasi yang baik saat berbisnis. Misalnya itu seperti itu. Tidak apa-apa itu. Itu semua sesuai dengan perkembangan teknologi. Bisa lah kita imbangi. Tapi ya itu ada kontrol lah. Jangan sedikit-sedikit bicara di media sosial. Dan satu lagi, yang kedua itu jangan gengsi lah terhadap apa yang orang bilang. Jangan terlalu mikirkan pendapat Orang. pendapat negatif. Jangan terlalu dipikirkan. Jadi yang perlu kita pikirkan itu pikiran-pikiran positif yang dimasukkan ke kita oleh orang lain. Betul. Jadi pikiran-pikiran mereka itu bisa membentuk kita untuk berubah ke arah yang lebih baik. Bisa lah. Terus yang ketiga, ya berhubung saya juga anak muda ya. Anak muda tuh. Anak muda Kak Kev. Anak muda tuh. Berhubung saya juga anak muda, jadi sekiranya mudah-mudahan perbincangan kali ini ya bisalah mewakili teman-teman. Bekerja saja dulu, tidak peduli kamu tamakan apa, sekolahmu apa, ya bekerjalah. Ya, tidak usah gengsi. Saja dari saya ya. Iya, sip. Oke Kak Kev, terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih banyak juga sudah membagi di Tilibat Official. Semoga teman-teman yang mendengarkan video kita kali itu benar-benar kayak punya sesuatu yang mereka ambil gitu. Dan juga mungkin di lain kesempatan kita membicarakan topik baru kayak sebenarnya yang relate dengan kehidupan kita saat ini itu mungkin kita perlu ngobrol lagi nanti kalau misalnya ada waktu free lagi ya kayak. Ya, boleh. Oke, mungkin itu dulu teman-teman. Sekian dulu dari kita. Semoga teman-teman juga selalu sehat. Dan semua yang mendengar video ini sukses. Dan apapun yang kalian kerjakan itu semuanya berjalan lancar. Oke. Amin. Terima kasih. Terima kasih, Kak Kev. Ya, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Ya. Terima kasih. Ya, oke, betul. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.